Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Al-Qur'an, "Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Sungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an kepada engkau wahai Muhammad bukan agar engkau sengsara, tetapi maksudnya agar kau bahagia. Maka sejauh mana seseorang terikat dengan Al-Qur'an, maka sejauh itu pula dia akan meraih kebahagiaan, ya. Allah turunkan Al-Qur'an sebagai obat dari segala sesuatu, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin." Kami turunkan Al-Qur'an sebagai obat dan rahmat bagi kaum mukminin. Allah juga berfirman, "Wa shifaa'un lima fis sudur." Dan Al-Qur'an adalah obat bagi penyakit hati. Kita tahu bahwasanya kehidupan dunia ini isinya adalah ujian, ya. Allah sengaja menciptakan kita untuk diuji, ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan kematian liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum, ya, ahsanu amala, siapa di antara kalian yang terbaik amalannya, ya. Allah juga telah berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kondisi kabad. Kabad itu artinya berusaha payah. Karena tidak ada ketentraman abadi, ya, kemudian kebahagiaan yang terus-menerus tiada henti-hentinya kecuali di surga. Selama seorang hidup di dunia, dia harus tahu tabiat kehidupan dunia. Tabiat kehidupan dunia adalah kehidupan yang diselingi dengan berbagai macam kesedihan, berbagai macam kekhawatiran, dengan kepayahan, dengan kesusahan, ya. Inilah tabiat kehidupan dunia. Siapapun orangnya, dia pasti akan merasakan hal tersebut, ya. Ada perkara-perkara yang dia sukai dan ada perkara yang tidak sukai. Ya, apa kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, "Mihanuz zamani katsiratun la tanqadi wa sururuhu ya'tika kal a'yadi." Sungguhnya ujian-ujian kehidupan, ujian-ujian zaman datang terus-menerus tiada hentinya, dan kesenangannya datang sesekali seperti hari Id datang sesekali. Dan kita sendiri menyadari, ya, banyak keinginan kita tidak tercapaikan dan ada juga keinginan kita yang kita raih. Ada hal-hal yang kita sukai dan banyak pula hal-hal yang tidak kita sukai. Kita semua hanya diatur oleh Sang Maha Pengatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita sebagai seorang muslim, ya, harus menyiapkan diri, ya, untuk menghadapi perkara-perkara yang tidak kita sukai. Ya. Dan itulah keistimewaan seorang muslim, seorang mukmin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Sungguhnya urusannya semua baik. Wa laisa dzalika illa lil mu'min. Dan ini tidak terjadi kecuali pada seorang mukmin. In asabahu sarra syakara fa kana khairan lahum. Kalau dia mendapatkan hal yang menyenangkan dirinya, maka dia bersyukur, ini baik baginya. Wa in asabahu dharra sabara. Jika ditimpa dengan perkara-perkara yang dia tidak sukai, perkara-perkara penderitaan dan sebagainya, sabar, maka dia bersabar, fa kana khairan lahu, maka itu yang lebih baik baginya, ya. Karenanya pada kesempatan yang baru hari ini kita akan bahas beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang maknanya sama, yang menjelaskan tentang satu kaidah bahwasanya bisa jadi sesuatu kau tidak sukai ternyata itu baik bagimu. Bisa jadi sesuatu kau tidak sukai dan itu lebih baik bagimu. Dan Allah sebutkan di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 216, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum." Bisa jadi kalian membenci sesuatu ternyata lebih baik bagi kalian, dan sebaliknya bisa jadi kalian menyukai sesuatu ternyata lebih buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu dan kalian tidak mengetahui.